banget atau deg-degan banget kalau setiap kali mendengar nama QCC karena rasanya kayak dikejar utang dalam KPI ini, karena ini juga merupakan kunci. Jadi kalau seluruh member dari circle itu mengetahui, ini menjadi penting nih, kesalahan identifikasi masalah itu menyebabkan QCC tidak efektif atau tidak mencapai sasaran dan tidak efisien. Tanya-tanya isinya apa itu, apa dengan cinta. Oh iya. Tidak hubungan 5W2-nya nggak jelas tuh, cinta siapa. Sahabat Daihatsu, salam inovasi. Halo, saya Eti. Welcome to EDM Webinar Innovation Series atau EDM Winner. Jadi ini adalah salah satu program sharing knowledge management tentang semua hal yang berhubungan dengan inovasi di Astra Daihatsu Motor. Lewat EDM Winner ini, kalian bakal menikmati semua konten-konten tentang inovasi menarik di ADM, mulai dari sharing inovasi, edukasi inovasi, paten inovasi, sampai manajemen change yang jadi hot issue. Bakal banyak banget media yang bisa kamu akses di mana aja, kapan aja, dan sambil ngapain aja. Ada YouTube channel dan IGTV iCare ADM dan juga bisa lewat Instagram. Jadi nantiin terus seri-seri terbaru dari kami yang bakal nemenin aktivitas kamu dengan banyak info yang bermanfaat. EDM Winners light up our excellent innovation value. Salam inovasi. Sahabat Daihatsu, salam inovasi. Masuk di episode kedua kali ini masih dengan tema yang sama, yaitu How to Make a Good QCC by EDM Vehicle. Kita masih bahas gimana sih langkah-langkah yang baik buat QCC. Buat kamu yang masih mikir kalau QCC itu susah banget atau deg-degan banget kalau setiap kali mendengar nama QCC karena rasanya kayak dikejar utang, atau kamu masih ragu-ragu sebenarnya QCC kamu bikin tuh sebenarnya udah bagus apa belum sih? Udah bener atau belum sih? Apa masih juga belum lolos? Nah, apa sih tips and triknya? Apa sih sebenarnya bisa menyebabkan QCC kamu itu masih belum bisa bagus? Kamu perlu banget nonton ini karena kita juga udah mengundang bintang tamu spesial. Ada Kakak Joko dan Kakak Tobroni. Ada Kakak Joko dari Circle Astra Gisma dan Kakak Tobroni dari Circle Coffee Mart. Halo Kakak Joko dan Kakak Tobroni. Jadi Kakak Tobroni, Kakak Joko, minggu episode lalu kan kita udah bahas tentang sampai di pembentukan tim QCC ya kalau nggak salah. Jadi episode kali ini apa nih yang mau kita bahas? Untuk periode kali ini ya kita akan masih sama membahas menentukan tema. Kemudian mulai dari mengumpulkan data ya. Jadi apa aja sih data yang harus dikumpulkan? Mungkin saya tampilkan slide-nya. Nah ini kemarin kita pembentukan tim sudah ya. Kemudian kita lanjut untuk kali ini kita akan share terkait dengan pengumpulan data sampai dengan anak Honda ya. Mudah-mudahan waktunya dapat. Dari yang pertama ya pengumpulan data. Sebenarnya data apa sih yang harus dikumpulkan? Nah ini yang paling penting nih. Jadi data yang harus dikumpulkan yaitu cek data dari data-data KPI atau Key Performance Indicator di masing-masing area. Ini bisa terkait dengan safety, quality, cost, delivery, moral, environment, dan juga productivity. Jadi dilihat data-data tersebut apakah sudah mencapai target atau belum, apakah ada yang problem atau tidak, itu dilihat. Prioritaskan untuk masalah-masalah atau KPI yang memang belum tercapai target atau ada problem di dalamnya. Seperti itu. Nah, mungkin Pak Joko mau menambahkan di sini, Pak Joko. KPI ini merupakan komponen yang sangat penting di menentukan tema, karena bagus dan tidaknya QCC itu adalah QCC yang bagus adalah QCC yang paling berpengaruh terhadap peningkatan performa dari perusahaan. Nah, itu bisa dilihat dari mana? Ya dari ini KPI.
Jadi makanya teman-teman selalu memulai QCC dengan KPI. Nah, apabila nanti teman-teman kesusahan, KPI itu dari mana, bisa langsung bertanya ke fasilitatornya atau atasannya masing-masing. Jangan cuma tanya KPI-nya apa, terus reviewnya kayak gimana, tanya juga latar belakang dibentuknya KPI ini gimana. Nah, nanti bisa dimasukkan ke dalam materi juga, sehingga nanti materinya menjadi lebih kuat dan lebih baik. Jadi perlu ini ya, kenapa sih perusahaan itu membuat KPI itu gitu loh, bukan cuma kita kayak kopas-kopas doang gitu ya Pak? Di sini nanti kita bisa diskusi antara circle dengan fasilitator maupun dengan atasan. Sehingga apa yang kita buat di sisi itu memang benar-benar yang penting, yang genting dibutuhkan oleh perusahaan saat ini. Lanjut lagi Kakak Tobroni, Kakak Joko. Oke, sebelum dilanjut ya, nah ini mungkin yang perlu diperjelas juga ya, bahwa untuk QCC itu fokusnya adalah ke KPI agar semua activity yang akan dilaksanakan itu sejalan dengan tujuan perusahaan. Bukan berarti kita nyari-nyari masalah yang kita anggap penting, tapi sebenarnya nggak ada korelasinya nih sama KPI gitu. Nah, itu justru yang nanti akan membuat activity-nya tuh nggak efektif ya. Artinya kita udah effortnya gede nih, tapi ternyata sumbangsih ke perusahaan nggak sebesar effort kita gitu. Ini juga bisa jadi catatan lah ya. Nah, kemudian next-nya, ini adalah contoh KPI ya. Kebetulan ini datanya tim Astrajisma ya di tahun 2015. KPI yang ditampilkan ada safety, quality, cost, dan juga productivity ya ini. Nah, ini di sini untuk productivity masih belum tercapai, sehingga ini menjadi prioritas untuk dibahas selanjutnya atau menjadi tema QCC gitu, yang nantinya akan di breakdown dan dikumpulkan data-data yang lebih detail lagi. Nah, mungkin Pak Joko nih bisa menambahkan nih yang punya KPI nih. Ya, salah satu kunci QCC yang tadi sudah dijelaskan yaitu adalah KPI. Itu tidak cuma kita mempunyai KPI, tetapi KPI itu rutin secara konsisten direview. Jadi direview baik itu bulanan maupun mingguan. Jadi di situ circle nanti akan mudah melihat mana poin-poin mana yang belum tercapai atau performan mana yang tercapainya paling rendah gitu. Dan itu yang akan kita jadikan tema atau nanti yang akan kita breakdown untuk menemukan masalah dari performan yang ada di divisi kita maupun di departemen kita. Gitu. Jadi kita bandingin dan direview secara konsisten maupun rutin biar kita mudah mendapat KPI tersebut. Oke, mungkin langsung aja dilanjut ya. Setelah KPI ini tercapture datanya, nah ketika ada misalnya ternyata semua KPI sudah tercapai nih, safety-nya udah oke, nggak ada incident, quality-nya juga udah achieve, dan seterusnya lah ya. Banyak circle-circle yang sekarang juga mungkin departemennya udah lumayan bagus performanya sehingga KPI-nya sudah tercapai. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa men-challenge, artinya yang kira-kira kalau KPI-nya tercapai nggak QCC dong? Ya nggak juga gitu, artinya kita masih bisa ber-QCC dengan men-challenge KPI-KPI yang udah ada. Misalnya safety udah tercapai nih, tapi misalnya bisa nggak sih ditingkatkan ergonomi prosesnya, itu kan bisa gitu kalau misalnya yang di jalur produksi. Kemudian delivery-nya udah tercapai nih, tapi bisa nggak sih ditingkatkan misalnya dari segi kualitas delivery-nya, just in time-nya dan lain sebagainya, itu bisa ditingkatkan. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa jadi guidance untuk men-challenge performanya agar lebih meningkat. Misalnya ada yang lebih aman atau enggak prosesnya, atau apakah bisa dibuat lebih akurat atau presisi, kemudian apakah bisa dibuat lebih cepat, lebih murah, lebih menyenangkan atau lebih fun proses kerjanya. Nah, ini juga bisa jadi guidance lah ketika KPI sudah tercapai. Jadi kalau memang KPI-nya sudah tercapai, ya kita lihat ada peluang atau ada tantangan baru nggak yang bisa kita kembangkan di bagian kita. Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi Mas Tobroni sudah jelaskan. Yang jelas
KPI kita sudah tercapai, bukan berarti kita nggak melakukan improvement ya. Jadi ya tetap harus melakukan dengan melihat peluang-peluang apalagi yang performa kita bisa lebih meningkat daripada yang sudah distandarkan oleh KPI gitu. Jadi biar lebih naik lagi. Poin pentingnya sih begini, diharapkan sampai level member itu semuanya paham apa yang tertulis di dalam KPI ini. Karena ini juga merupakan kunci. Jadi kalau seluruh member dari circle itu mengetahui maksud dan tujuan dari KPI ini kayak gimana, nanti akan lebih memudahkan dalam langkah menentukan tema ini. Jadi sudah ketahuan nanti, yang dimaksud dengan KPI itu bagaimana sih. Jadi nanti improvementnya setelah di breakdown, jadinya masalahnya mana yang harus diatasi. Jadi penting sekali buat para pimpinan itu untuk mensosialisasikan KPI ini sampai level ke member. Dan member pun juga harus mencari tahu KPI-nya bagian masing-masing itu seperti apa. Kemudian manfaat dari pengumpulan data setelah misalnya kita lihat cek data KPI, kemudian kita lihat company policy, manfaatnya apa sih untuk activity QCC ini? Yang pertama adalah mengetahui secara akurat kondisi saat ini. Jadi ketika akan melakukan QCC itu kondisinya seperti apa. Kemudian dapat digunakan untuk pengendalian proses, dapat digunakan untuk inspeksi dan evaluasi ketika nanti QCC-nya udah di langkah 6, dilihat dari data awal itu seperti apa, apakah ada peningkatan performa dan lain sebagainya. Kemudian dapat digunakan untuk menganalisa dan memperbaiki proses. Jadi ketahuan awalnya problemnya ini, setelah ada activity QCC ada perbaikan dari segi performanya. Jadi itu fungsi data-data yang dikumpulkan dari KPI maupun company policy. Nah, kemudian kita lanjut ya untuk pemilihan tema. Sebenarnya tema itu apa sih gitu? Masalahnya itu harus seperti apa sih yang dijadiin tema? Nah, ini yang harus dicatat ya, bahwa definisi masalah dulu sebelum menentukan tema itu harus jelas, harus clear. Nah, secara garis besar masalah adalah gap antara standar atau target dengan ideal atau aktual. Jadi ketika ada gap-nya nih, misalnya standarnya 100, ternyata performanya baru di 90, artinya ada gap 10. Nah, ini problem berarti yang 10 ini. Kan selama ini kita banyak ngomongin masalah, tapi apa sih? Nah, ini definisi masalah dari beberapa sumber yang sudah dirangkum. Kemudian step-step dalam menentukan tema, setelah tadi ya mengidentifikasi data dari KPI maupun policy, kemudian memberikan masalah tersebut menjadi lebih spesifik. Misalnya dari data yang awalnya productivity tadi ya di Asrajisma, itu harus di breakdown. Area mana sih misalnya yang menjadi productivity-nya jadi nggak tercapai. Kemudian setelah per area mungkin per jobnya, job mana sih yang ternyata mempengaruhi itu nggak tercapai sampai dengan item terkecil. Kemudian menentukan masalah yang prioritas, jadi melihat prioritasnya, mungkin pakai tools ya, nantinya ada Pareto dan lain sebagainya. Kemudian ini selanjutnya cara penulisan tema, karena kan sekarang banyak juga kan nulis temanya tuh beda-beda lah formatnya, tapi ini saya ambil dari data nya WKM yang sebelumnya saya ikuti di TKMPN. Jadi cara penulisannya yang pertama adalah apa perubahan gerakannya, misalnya meningkatkan. Nah, jadi kata-kata pertama di menentukan tema itu idealnya seperti itu ya, meningkatkan misalnya productivity karena tadi productivity-nya nggak tercapai. Kemudian apa objeknya, productivity apa nih yang ditingkatkan setelah masalahnya detail tadi ya, misalnya GSPH job apa gitu. Kemudian area yang areanya mana? Areanya misalnya 4 alen, 2 alen, atau 3 belen gitu-gitu ya. Jadi ini format yang ideal. Ya mungkin yang lain ada penulisan yang beda-beda, tapi idealnya seperti ini sesuai guidance yang sudah ada ya. Dan ini juga sejalan dengan kriteria yang ada di ADM. Jadi bisa digunakan nih. Nah, dari Pak Joko mungkin ada tambahan nih Pak terkait step-step menentukan tema dan juga cara penulisan tema yang baik nih Pak. Oh ya, untuk tema yang baik itu tentunya kita tahu permasalahan besarnya dulu dari posisi apa menjadi posisi apa. Jadi benar sekali tadi yang dibilang posisinya misalkan rendah ya kita harus tingkatkan.
misalkan itu ngomongin level kualitas dari temuan yang banyak menjadi sedikit, ngomong bisa menurunkan atau bisa menghilangkan. Jadi bukan improvementnya, sekali lagi tipsnya teman-teman. Jadi tema bukan improvementnya, tetapi dari kondisi sebelumnya bagaimana dirubah menjadi seperti apa nanti setelah itu bisa terselesaikan masalahnya. Jadi kalau tema itu sebenarnya harus spesifik gitu ya Pak? Apa tempatnya di mana, terus apa gitu, misalnya mau nurunin atau mau meningkatkan gitu ya? Aku baru mengerti loh, nurunin atau mau meningkatkan gitu ya? Aku baru mengerti loh. Kalau kita ngomongin tema, kita harus bedakan ya, beda antara tema, judul dan juga improvementnya. Nah, kalau tema itu sebenarnya besarannya saja. Misalkan kita ngomongin productivity yang meningkatkan productivity. Nah, nanti kita bisa di situ bisa tambahkan unsur-unsurnya 5W2H, maksudnya meningkatkan productivity di mana, siapa gitu ya, apanya yang mau ditingkatkan. Tetapi kalau ngomongin judul itu nanti lebih lengkap itu secara terukur juga Mbak Eti. Jadi kan kita harus tahu bedanya antara karya ilmiah dengan karya sastra. Nah, kalau karya sastra itu kan dibuat agar kita bertanya-tanya isinya apa itu. Ada apa dengan cinta? Oh iya. Kita bingungan 5W2-nya nggak jelas tuh. Cinta siapa? Iya, cinta siapa? Jadi kalau judul sih benar harus lebih jelas. Misalkan meningkatkan produktivitas panel frondor di area 2 Alen PT Astra Dais Motor Presplan misalkan gitu, itu kan lengkap. Meningkatkannya berapa? Kita tulis meningkatkan produktivitas 5% misalkan. Nah gitu, jadi antara tema, judul itu berbeda. Itu Mbak Eti. Ya. Nah kemudian ini juga tipsnya ya dalam menentukan tema. Tema yang dipilih itu berdasarkan kesepakatan tim dan mendapat persetujuan atasan. Nah ini menjadi penting. Jadi nggak cuma asumsi pribadi, tapi juga harus timnya sepakat ya. Kemudian atasannya juga setuju. Jangan sampai activity kita tuh ya udah jalan sendiri gitu. Tapi atasannya nggak tahu nih kita sisi apaan sih. Gitu. Nggak tahu nih jalan sendiri itu nggak baik juga gitu. Kemudian tema yang dipilih memiliki korelasi langsung terhadap KPI ya. Kalau misalnya data yang diambil udah dari KPI ya auto lah ya kalau yang ini. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kemampuan anggota. Apakah perlu dilakukan development ketika misalnya sudah mengambil tema meningkatkan productivity misalnya. Nah, timnya udah pada ngerti belum sih gitu. Kalau belum, ini tugasnya circle leader nih yang mendevelop kemampuan timnya. Kemudian tingkat kesulitan dalam mendapatkan pendukung. Misalnya ya di luar kemampuan tim itu yang skupnya terlalu besar, itu juga menjadi perhatian ya. Kemudian waktu penyelesaian. Kalau misalnya kira-kira ini 2 tahun nih baru selesai ya, itu activity-nya perlu dikaji ulang lagi gitu. Kemudian tingkat kepentingan atau kedaruratan atau urgency lah. Kalau misalnya safety gitu, nunggu 6 bulan ya kelamaan gitu, harus cepat diperbaiki juga. Nah ini ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan. Mungkin dari Pak Joko mau menambahkan nih Pak Joko. Ya, poin yang penting adalah mendapat persetujuan dari atasan. Bagaimanapun juga yang membuat KPI kan atasan kita. Jadi yang paham tema itu berpengaruh terhadap perusahaan atau enggak adalah atasan kita. Jadi kita harus aktif ya. Sekarang zamannya bukan atasan yang akan mengoreksi satu-satu di anak buahnya, tetapi kita sebagai circle harus maju ke atasan kita atau ke fasilitator kita, apakah tema yang kita pilih ini sudah sesuai dengan prioritas dari perusahaan. Jadi tipsnya kalau dari saya, jangan nunggu dicek, dikoreksi, tetapi kita harus maju. Salah nggak apa-apa, karena itu ada proses pembelajaran di situ. Harus banyak-banyak diskusi sama atasan gitu ya, biar tahu sudut pandang juga gitu, yang bikin KPI itu kok kamu yang ngeyel gitu.
Lanjut ya, mungkin ini sedikit tips dari tim Coffee Morning. Ketika kita menyusun story, menentukan tema itu seperti apa sih? Kita pakai box-box seperti ini ya, yang nantinya kita isi tulisan. Jadi biar temanya itu nggak melebar kemana-mana, atau ketika udah mengerucut ternyata jadi gede lagi ke problem sebelumnya. Jadi kita lihat di main KPI-nya apa aja, misalnya ini 4 kotak isinya safety, quality, cost, gitu ya. Kita pilih item cost misalnya. Nah, di sub KPI-nya cost itu ada apa aja sih? Misalnya di breakdown ada direct, indirect, dan seterusnya ya. Nah, kita ambil misalnya yang problem tuh ternyata direct labor gitu. Kita cari tahu variabel cost direct labor itu apa. Ada MHU, misalnya ada jumlah manpower, ada unit yang diproduksi. Nah, kita lihat yang paling problem apa. Oh, ternyata MHU-nya ternyata misalnya tinggi gitu ya. Nah, itu menjadi problem spesifik yang nantinya akan kita tanggulangi. Sehingga dengan metode yang kami lakukan ini, story-nya itu menjadi lebih smooth ya, nggak lompat atau nggak balik lagi ke pembahasan awal gitu. Ini menjadi penting nih, kesalahan identifikasi masalah itu menyebabkan QCC tidak efektif atau tidak mencapai sasaran dan tidak efisien atau menghabiskan banyak sumber daya namun nggak sesuai dengan sasaran yang akan dicapai. Dari Pak Joko mungkin Astrajisma ada tips lain nih Pak ketika menentukan story nih dalam menentukan tema seperti apa? Ya, ada tools lain yang mirip-mirip kayak ini untuk mengecek apakah masalah kita itu benar sesuai dengan tujuan dari perusahaan atau prioritas perusahaan atau KPI. Nah, menggunakan yang namanya KPI tree atau pohon dari KPI. Jadi di situ nanti kita bisa cek apakah masalah kita itu sesuai dengan IPP-nya supervisor atau SP-nya foreman. SP-nya foreman apakah sesuai dengan IPP-nya supervisor, apakah sesuai dengan KPI-nya departemen head. Nah, itu bisa kita mapping secara keseluruhan divisi, departemen, terus supervisor, foreman, performanya kayak gimana. Jadi nanti kita bisa cek pengaruh terhadap masalah kita itu secara divisi akan menjadi seperti apa. Nah, itu bisa dijadikan tips itu juga, KPI tree. Gitu ya tipsnya ternyata. Oke, jadi sudah cukup episode kali ini. Kita bakalan lanjut ke next episode selanjutnya. Jadi kamu kalau misalkan ada pertanyaan atau masih bingung, pengen nanya, masih ada yang nggak ngerti, masih ada yang kurang jelas, tulis aja di kolom komentar YouTube channel iCare ADM buat kita jawab di sesi berikutnya. So, see you next time. Sampai jumpa di episode berikutnya. ADM Winners, light up our excellent innovation value. Salam inovasi. Daihatsu, sahabatku.